Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita ucapkan karena rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan upacara bendera pada hari Senin ini dalam keadaan yang sehat. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan mengenai kedisiplinan yang merupakan dasar dari rasa tanggung jawab. Saya sampaikan kepada semua yang ada di lapangan ini. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa kedisiplinan merupakan sesuatu hal yang merepotkan serta membuat kita ribet. Seperti halnya pakaiannya diatur rapi, berseragam, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, semuanya diatur dalam satu aturan. Ribet dan tidak praktis, bukan? Namun, bisakah kita melihat dari sisi keribetan ini ada dampak dan efek yang baik untuk diri kita sendiri, terkhusus untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Pada setiap aturan kedisiplinan, pasti ada yang namanya sanksi. Nah, sanksi inilah yang akan membuat kita untuk lebih disiplin. Bukan memberi rasa takut, tapi kita lihat dari segi yang lain, yang mana memberi efek yang permanen untuk diri kita sendiri. Sikap disiplin ini akan kita bawa sampai kita tua dan masa depan kita. Kedisiplinan merupakan sebuah kebiasaan yang sudah kita lakukan sejak kita masih kecil. Apabila kita tidak biasa berdisiplin, sampai kita tua pun kita akan menjadi orang yang kurang disiplin. Pasti ada rasa malas yang lebih kuat untuk tidak rasa disiplin tersebut. Untuk kebaikan kita sendiri, mari kita mulai sikap disiplin dari detik ini juga. Kita berjanji pada diri sendiri untuk lebih disiplin dari sebelumnya. Apabila kita tidak disiplin, pasti ada konsekuensi atau sanksi yang akan ditanggung. Yang rugi juga bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Marilah kita berjanji pada diri sendiri untuk lebih disiplin dari sebelumnya. Sebelum saya tutup pidato ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan kalimat yang kurang didengar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman saya yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tujuan saya di sini ingin menyampaikan beberapa gagasan dan pendapat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dapat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Lingkungan hidup yang rusak dapat menyebabkan beberapa bencana seperti longsor, banjir, dan kekeringan. Dalam situasi tersebut, kita sebagai makhluk hidup dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara membuang sampah pada tempat sampah dan menanam pohon-pohon baru. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, membuang sampah pada tempat sampah. Seperti yang kita ketahui bersama, membuang sampah pada tempat sampah adalah kegiatan yang harus kita lakukan. Sampah dibedakan menjadi dua, sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa didaur ulang lagi, dan sampah non-organik adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi. Demikian beberapa gagasan dan pendapat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya sayangi siswa-siswi yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada siswa-siswi yang sudah hadir dan mau untuk mengikuti upacara bendera di hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah amanat dengan tema kebersihan sekolah. Tentunya kita semua tahu, sekolah merupakan tempat belajar mengajar yang dilakukan sejak pagi hingga siang hari. Di sekolah inilah siswa-siswi dibimbing agar menjadi anak yang pandai, memiliki akhlak, sopan santun, sehingga menjadi anak yang berguna untuk keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Untuk menumbuhkan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar, maka kita semua harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di sekolah. Saya yakin kebersihan sekolah akan membuat kita semua lebih nyaman dalam melaksanakan maupun mengikuti proses belajar mengajar. Selain akan lebih fokus, tentunya kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang bersumbernya dari kotoran. Dalam menjaga kebersihan sekolah yang efektif, tidak hanya petugas piket saja yang bekerja dan bertanggung jawab, namun semuanya harus saling menjaga. Dari hal yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret meja, kursi, dinding, dan lain-lain.
Kemudian, kebersihan dalam toilet ketika buang air kecil dan besar sebaiknya disiram sebelum buang air maupun sesudahnya, agar tidak menimbulkan bau yang akan mengganggu warga sekolah yang lain. Mungkin itulah amanat tentang kebersihan sekolah yang bisa saya sampaikan. Tentunya akan kita coba untuk terapkan bersama-sama, namun jika program ini tidak bisa berjalan, maka akan kami adakan peraturan-peraturan yang terkait kebersihan sekolah, yang mana jika melanggar tentunya akan ada hukumannya. Demikianlah amanah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat perkataan yang salah dan hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak atau Ibu Guru, teman-teman sekalian dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Hari Guru. Hari ini saya ingin merenungkan sebuah sosok yang memiliki peran luar biasa dalam pembentukan karakter dan ilmu pengetahuan kita. Sosok tersebut ialah para guru. Mari kita berbicara tentang pentingnya menghormati guru dan mengapresiasi peran mereka dalam hidup kita. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membimbing kita melalui lorong kegelapan menuju cahaya pengetahuan. Mereka telah berusaha keras untuk memberikan ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan membentuk masa depan kita. Menghormati guru bukan hanya tanggung jawab kita, tapi juga bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Sikap menghormati guru bisa cermin dalam tindakan sederhana, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian saat mereka mengajar, bertanya dengan sopan saat ada hal yang tidak dipahami, serta mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk apresiasi terhadap waktu yang telah mereka investasikan dalam pendidikan kita. Selain itu, kita juga bisa menghormati guru dengan menghargai pendapat mereka, menghormati ruang kelas sebagai tempat belajar yang suci, serta menghormati waktu yang telah ditentukan untuk proses belajar mengajar. Dengan sikap menghormati ini, kita tidak hanya menunjukkan belajar yang positif, tetapi juga menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Teman-teman, marilah kita mengambil contoh dalam pahlawan dalam pendidikan ini. Mereka telah berusaha keras untuk mengubah hidup kita melalui ilmu dan pengajaran. Kita bisa menghormati guru dengan menjadi murid yang berdedikasi, tangguh, dan hormat terhadap mereka. Terima kasih atas perhatian Anda. Marilah kita semua berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan masa depan yang cerah. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.